Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Masa bodoh hilang harga diri, asal tak terbukti tentu sikat lagi. Pembangunan ini tuh. Tanggapannya ya, saya dari tokoh masyarakat ya sangat prihatin. Istilahnya hal seperti ini kan harusnya menjadi fasum yang pembangunannya itu sesuai spek, ternyata dengan adanya pembangunan yang tidak sesuai spek, hujan beberapa saat saja. Ini cuacanya belum terlalu ekstrim loh, masih ekstrim tapi belum ekstrim banget, semuanya sudah luluh lantak, sudah hancur. Dan ini kalaupun misalnya diteruskan juga saya pikir membahayakan bagi masyarakat yang tentunya nanti kalau misalnya ini menuju jadi pengunjung kan pasti bisa suatu saat bisa kena. Jadi ya nanti mohon untuk dikoreksi lagi ke pihak-pihak terkait, baik itu ke BPK, baik itu ke Pemda, baik itu mungkin dari pemerintah pusat atau yang mana, sehingga ada solusi supaya kerugian negara juga bisa balik. Kalaupun misalnya kita mau bikin sesuatu yang diteruskan juga jangan di sini untuk ditempatkan di tempat yang lain yang menurut saya lebih safety, lebih aman. Terus menurut Pak Janto sendiri, karena Pak Janto termasuk pecinta lingkungan hidup, dengan diadakannya bangunan yang mangkrak ini gimana Pak? Apa harus dikaji ulang atau bagaimana? Ya kalau seperti ini kan juga dikaji ulang, juga istilahnya sudah membuang dana yang sangat sia-sia. Karena ini kan sebetulnya kan proyek yang sebetulnya kalau memenuhi spek itu sebetulnya ya saya yakin tidak masalah. Karena kan kemarin Mas Bukit itu dipangkas-pangkas lah, sedangkan saya tadi lihat di hampir semua bangunan itu tidak speknya itu spek down semua. Seperti misalnya tadi di sana ada bangunan ternyata bawahnya tidak ada pondasinya kan. Nah kalau misalnya pada waktu diperiksa mungkin dia tidak tahu, tapi ketika ada hujan yang sangat deras terus ada pengikisan tanah, jadi kita jadi tahu ternyata tidak difondasi. Kalaupun misalnya itu difondasi tetap ada bekas-bekas fondasi lah. Itu tadi kan kita lihat bareng-bareng tidak ada istilahnya bekas-bekas yang fondasian itu tidak ada, karena itu ada rongga antara bangunan atas dengan rongga di bawahnya. Fondasinya itu sama sekali tidak kelihatan. Harapannya Pak, dengan adanya bangunan yang menelan biaya sampai 9,4 miliar ini bagaimana? Harapan kita dari masyarakat yang peduli, harapannya ya monggo diselesaikan pihak-pihak terkait sehingga minimal kerugian negara juga bisa balik, kita tidak minta apa-apa bisa balik. Kalaupun misalnya harus diproses hukum ya diproses hukum yang istilahnya yang wajar, artinya tidak memihak. Jadi istilahnya tidak ada kong kali kong untuk supaya mengamankan seseorang. Misalnya memang ini kena ya harus kenakan proses hukum, ya kenakan proses hukum. Menurut Pak Janto kerusakan sendiri berapa persen ini Pak? Ini sudah bukan rusak lagi, ini sudah loss. Kalau ini sudah tidak bisa untuk istilahnya untuk direhabilitasi lagi. Makanya kalau orang narkoba ini ada ini sudah nggak bisa direhabilitasi lagi, karena kalau ini misalnya mau direhabilitasi lagi ini sudah dibongkar total semuanya baru kita bangun lagi dari nol. Kan faktor alam ya Pak ya kalau seperti ini. Nah tentunya kalau misalnya ini ada statement mungkin dari pihak-pihak terkait mungkin mengatakan bahwa ini mengatakan force majeure. Nah kita berdiri di sini itu kan sebenarnya bukit ini kan tidak hanya ini tok, tapi seberang sana juga ada bukit yang itunya yang milik P2M lah. Karena masih utuh, yang rusak sini aja.
Berarti ini ada sesuatu yang tidak benar di sini. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang Ananto. Pak, dengan melihat kondisi mini zoo saat ini, menurut pendapat Pak Nanto bagaimana? Ya, kalau menurut saya juga mewakili dari masyarakat, termasuk masyarakat sekitar sini, karena banyak masukan dari masyarakat dengan kondisi mini zoo seperti mereka merasa tidak nyaman, apalagi kondisi sekarang pada waktu musim hujan. Terus yang lebih lagi, saya sangat prihatin. Saya juga pernah menjadi pengguna jasa. Baru kali ini saya melihat bangunan gedung tanpa fondasi, tanpa struktur pembesian. Kalau saya lihat di lapangan itu memang nggak ada bekas fondasinya, nggak ada. Posisi bangunan gedung sudah gantung kurang lebih ada setengah meter. Dan saya cross-check ulang juga tidak ada pembesian. Terus bangunan-bangunan pasangan ini sangat-sangat memprihatinkan, apalagi kalau sampai nanti bisa dimanfaatkan. Kalau ada korban pengunjung, siapa yang mau bertanggung jawab? Dan mohon maaf, buahnya kita mendukung putra daerah. Kalau kita cuma bangunan, kemungkinan putra daerah masih banyak yang mampu. Tidak perlu harus pengguna jasa dari luar kota. Dan ini mohon maaf, saya pernah mengalami sendiri. Kenapa bangunan senilai fantastis seperti ini sampai sekarang belum ada tindakan dari pihak pemerintah selaku pengguna anggaran. Sedangkan pernah terjadi peristiwa landscape taman kota. Itu cuma nilai 900. Kerugian negara sudah kelihatan. Dan siapanya dan sudah dikembalikan. Kenapa kasus berlanjut sampai salah satu BPKM-nya menjalani proses hukum 1 tahun 8 bulan sampai dipecat dari PNS? Apa enggak kasihan? Termasuk kontraktornya. Makanya dengan pengalaman seperti ini, saya mohon kepada pemerintah daerah harus jangan gegabah memutuskan dan seolah-olah memaksakan kehendak. Harus dikaji ulang lokasi, pakai tenaga ahli untuk menentukan titik koordinat, kira-kira handal, terus struktur tanahnya gimana. Itu yang perlu dikaji lebih dahulu, jangan terlalu dipaksakan. Terus kaitan dengan mini zoo ini, saya mohon untuk aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti. Karena ini termasuk salah satu proyek landscape tempat wisata dengan nilai fantastik, ternyata kok hasilnya seperti ini, dan seolah-olah ini bangunan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kalau mau dibangun lagi harus mulai dari dana dari mana? Kondisi negara perekonomian lagi jatuh. Banyak anggaran tahun ini banyak yang terpending. Makanya dari itu saya mohon kepada aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti. Jangan sampai kejadian taman kota. Ini nilainya lebih besar lagi dari taman kota. Sekali lagi saya mohon untuk aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti terkait proyek mini zoo ini. Nah, istilah saya ini bukan proyek mini zoo tapi proyek mini zoo. Terus saja ini sudah keterlaluan pelaksanaannya. Siapa yang terlibat di dalamnya kita tidak mau tahu, entah itu perencana, entah itu kuasa pengguna anggaran, entah itu BPKOM, entah itu pengawas maupun kontraktornya harus bertanggung jawab. Karena ini sistem, jadi terkait semua. Jangan saling lepas tanggung jawab, seolah-olah mau melepaskan diri, tidak mau tanggung jawab. Ini semua terikat, karena juga terikat dalam kontrak. Ini berdua ini tokoh masyarakat, artinya pemerhati. Sebelumnya saya sampaikan ini berdua itu tokoh masyarakat yang dengan melihat kondisi seperti itu sangat prihatin karena demi kelangsungan Purworejo kan itu. Nah, ini untuk tanggapan kami terkait dengan tahap pemeliharaan ini. Ini tahap pemeliharaan itu menurut saya mengada-ada. Jadi mohon maaf ya, karena ini sudah PHU, sudah diserahkan kepada dinas ya, dan sudah diterima dengan kondisi ya saat itu menyatakan, kalau tahap awal mengatakan kondisi itu 100%.
Tapi 100% boleh dilihat, cek seperti ini. Ini 100% bagaimana? Kan artinya ini kelalaian atau seperti apa, atau kesengajaan. Nah, ini kita lihat, harus dilihat dari perencanaan. Setelah direncanakan kan pasti ada pelaksanaan. Apakah pelaksanaan itu sesuai dengan perencanaan? Nah, setelah ada perencanaan pelaksanaan, apa bisa difungsikan kalau sudah serah terima, kan gitu. Ini belum apa udah hancur semua gitu loh. Nah, kalau udah seperti ini jangan pakai ahli-ahli lagi. Ini tokoh-tokoh tadi masyarakat sudah menyampaikan seperti itu, mau dibangun apa lagi? Mau kajian ahli apa lagi? Gitu loh. Jadi mohon yang serius untuk penegakan hukum gitu loh. Dan saya tadi bilang jangan sekali-kali kita dalam menyikapi masalah masyarakat atau hukum itu bertindak tidak serius. Karena ketika kita tatanan hukum hancur, ya hancur semuanya, kan gitu. Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita menganjurkan untuk kita semua taat hukum. Ketika kita taat hukum berarti pemerintahan itu yakin akan makmur, kan gitu rakyatnya. Jadi dari sini, nah ketika kita melihat masalah seperti ini, dibilang tadi masalah dengan masa pemeliharaan, Kadinas tadi menyampaikan ya di dalam ruang publik ya dengan teman-teman media, tadi bisa dilihat seolah-olah dia menyalahkan pemborongan gitu dah. Itu lucu loh. Sekarang tidak ada boleh menyalahkan pemborong. Artinya semua para pihak itu ya bertanggung jawab atas kondisi ini. Dukung tokoh-tokoh masyarakat. Mungkin saya besok akan ke kejaksaan untuk melaporkan lanjuti masalah ini. Mungkin karena sang kucing pura-pura mendelik. Tikus tahu sang kucing lapar, kasih roti. Aduh, ini Pak Gepeng, ini Mas. Ini kebetulan juga ahli di bidang pembangunan ya. Artinya melihat seperti ini dengan campuran seperti ini kayak orang main-main. Ini akhirnya longsor seperti itu. Orang di sini pada takut loh, kita juga takut. Tanpa ada pembersihan. Ini sampai gitu tuh longsor gitu. Ini seharusnya jalan sepele, tapi pembangunan ini seperti ini jadi berisiko tinggi ini. Ini benar-benar perencanaan juga pelaksanaannya bagaimana gitu loh. Ternyata boleh dilihat ini bambu. Ini bambu loh teman-teman. Artinya nih, waduh, apakah ini memang sudah menjadi standar pekerjaan mereka? Apakah memang perencanaan itu juga dengan bambu bukan dengan besi ya? Ini lihat. Ini bambu tuh. Bambu tuh. Tuh. Di mana ada kekuatan akhirnya ambrol begini. Ini udah kesalahan semua menurut saya, nggak usah ditoleransi lagi ini loh. Kalau begini terus ya hancur kita gitu loh. Keuangan daerah hanya untuk 9 anggaran Minizo 9,4 miliar jadinya seperti ini. Tidak bisa difungsikan sama sekali. Ini harus dipertanggungjawabkan semua para pihak ya yang terkait ini pembangunan ini seperti itu. Ayo kita tinjau yang lain, lokasi lain. Ini bangunan gedung ini coba lihat teman-teman. Ini tanpa pondasi. Coba diperdekat ya toh. Ini tanpa pondasi, artinya apakah ini memang sesuai dengan perencanaan sehingga pelaksanaan pembangunannya seperti ini atau bagaimana? Ini sangat berisiko ini. Ini udah miring-miring gini, saya di sini juga sedikit ini nih gitu. Karena ini udah rawan dan ini sedikit bahaya kalau diterus-terusan seperti ini nih. Ini boleh dicek ya, nanti dicek semua bahwa ini pembangunan tanpa pondasi. Artinya apa, ini perencanaan awal seperti ini sehingga pelaksanaannya seperti ini kan gitu. Ini untuk dikaji kembali ya. Dilihat ini sudah sangat parah menurut saya, sangat parah ya. Artinya menurut saya tidak bisa ditoleransi lagi gitu loh. Tidak bisa ditoleransi lagi gitu. Ini sangat berisiko dan ini membahayakan banyak orang nantinya kan gitu. Ini tanpa pondasi seperti ini gitu loh. Coba dilihat di sambil diperjelas lagi nantinya seperti itu. Nanti di cross check kembali gitu. Ya, awalnya tidak ada pondasi dan ini sudah boleh dilihat ini udah retak. Nanti bisa ambrol ke sini nih teman-teman. Ini nggak tahu ini seperti apa ini cara-cara
rencana awalnya seperti apa kok bisa pembangunan jadi seperti ini gitu. Ini anggaran daerah Purworejo gitu. Kita semua merasa memiliki, tapi ketika melihat pembangunan seperti ini, wah, ini mohon untuk aparat penegak hukum benar-benar serius untuk memproses ini, melihat ini fakta di lapangan seperti ini. Ini bahaya sekali ya kalau untuk diteruskan. Untuk keamanan dan kenyamanan nanti umpama diteruskan ada pengunjung, beresiko sekali. Ini tanahnya sudah miring-miring gini, udah pada ini. Boleh di ini teman-teman nih tanahnya ini. Udah goyang semua. Wah. Ini potensi hujan sedikit aja udah rusak berat ini nanti seluruh bangunan ini. Ini mudah, menurut saya udah di atas 70% kerusakan yang tadi kita lihat itu di sana ya. Monggo nanti kita lihat lagi yuk di sana yuk. Ya ini buat pelajaran buat kita supaya ke depan kalau kita mau bikin konstruksi supaya lebih diperhatikan dari sisi safety. Kalau ini kan terang tidak safety. Kalau ini dikatakan bencana juga karena ini wilayahnya sama dengan wilayahnya PDAM. Jadi semestinya kalau ini pos mayor di situ harusnya juga kena, tapi kan yang itu tidak. Nah ini semuanya retak-retak semua ini. Ini bangunannya ini juga sudah doyong yang ini. Nah ini sudah semuanya tidak bisa dipakai. Bangunannya itu juga senderannya juga nggak ada slope-slope-nya sama sekali. Jadi seandainya ini jadi juga, kalaupun misalnya pas ada pengunjung, suatu saat ada pengunjung juga sangat berisiko kalau pas ada hujan deras. Ini kita bersama Pak Mahmun dan rekan-rekan wartawan Purworejo. Ini kita bukan protes tapi ini aksi kepedulian supaya pemerintah Purworejo istilahnya ke depan lebih berhati-hati bila ada proyek seperti ini. Terima kasih. Lancar memang sial, sang tikus teramat pintar, atau mungkin si kucing yang kurang ditatar. Tikus